Ini Bu, kan kita saya baru kan nih, baru. baru jadi pendamping ya Bu ya. Jadi kita kan belum tahu bagaimana cara untuk ngambil sampel atau pengamatan lah sebagainya. Bisa dijelaskan gitu kira-kira? Iya. Jadi ini secara umum aja ya, tapi detailnya kan ada di Kementan ya. Kalau detail cara menghitungnya ya, tapi ini secara umum aja saya lihat. Nanti akan kita konversi kepada peraturan yang ada kan gitu ya. Kalau untuk padi, cara pengamatannya kamu ambil spotnya dulu 200 rumpun. Berarti ini kan 5 kali 40. Kali Nah, 40. cara mengacaknya terserah kamu, tapi jangan dipilih yang cantik-cantik ya. Kamu ambil, oke ini satu ya kan. Ambil, kalau pertama sekali memang kamu kelilingi dulu hamparannya per unit. Kalau 1 unit 1 hektar, kelilingi dulu yang 1 hektar. Ya. Identiknya seperti itu. Nah, pada saat kamu kelilingi kan akan muncul itu varietas lain. Maksudnya tanaman yang berbeda dengan tanaman intinya kan gitu. Seperti ini. Ini Nutrijing ya. Ini bisa nggak kamu lihat ada yang berbeda nyata? Secara umum lah dulu lihat. Kalau ini belum ya, ada Belum beberapa. nampak ya, belum nampak. Tetapi secara regulasi kamu harus melakukan pengamatan seperti tadi. 200 rumpun ya. Kamu hitung berarti 5 kali 40. Nah, dari 5 kali 40 ini kamu harus cari cara menghitung, melihat CPL-nya. Kamu harus lihat, bedakan yang namanya Nutrijing berbeda enggak? Lihat dari bentuk tanamannya, batangnya dan sebagainya. Cara melihat itu. Kalau kami yang sudah lama itu nampak muncul. Kalau Bapak lihat di sini. Ini kan Nutrijing nih. Umurnya 30 hari. Kurang lebih ya. Berarti 40 hari. Berarti pasti vegetatif ya. Kalau kita lihat di sini kan tidak ada yang berbeda ya. Nah, Sama. cara menghitungnya berarti kan 40. Dari sini ada nggak Bapak jumpai? Misalnya ada satu Bapak jumpai, catat. 1 pengamatan pertama. Bapak muncul lagi ke sana, spot yang lain. Begitu seterusnya. Ketemulah nanti totalnya. Cara menghitungnya berapa CPL-nya, nanti ada hitungannya di situ, di bukunya itu. Ya, kita harus hitung sesuai dengan itu. Begitu juga dengan perlotnya. Nah, ketika kamu hitung nanti CPL-nya sekian, ada standarnya. Di teknisnya itu kalau BR dia standarnya berapa CPL-nya. Ada nanti di buku juknisnya. Itu secara ini saya nggak hafal berapa ininya, tapi itu ada di juknisnya di Kementan 991 sertifikasi. Begitu selanjutnya, kalau Bapak tanya saya, apa terhitung itu Bu? Sekarang saya tanya Bapak, di sini kan 5 hektar. 5 hektar ya. Kira-kira berapa hari Bapak bisa menghitung itu untuk 5 hektar? Lebih kurang 2 hari lah ya. 2 hari ya, 2 hari ya, ya idealnya. Tapi teknisnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan fase-fase selanjutnya? Seandainya ditemukan banyak CPL-nya, produsen bisa komplain Pak. Dilakukan pengamatan selanjutnya. Misalnya tidak memenuhi syarat ya, CPL-nya terlalu banyak kan. Bapak dikasih kesempatan, udah rogging dulu dah Pak. Baru dilakukan lagi pengamatan ulang. Dibuang ya? Dibuang. Jadi jangan segan-segan produsen membuang tanaman lain selain tanaman inti. Karena ada petani gitu, ada sayang Bu, nanti aja, nggak boleh. Karena itu akan mempengaruhi kualitas benih nanti di pengujian. Walaupun di lab itu tidak diuji CPL-nya, tapi di lapangan harus ada lulus atau tidak dulu. Ketika di lapangan lulus ya udah kita lanjutkan. Begitu juga fase-fase selanjutnya itu dilakukan setiap fase-fase yang ada sesuai dengan yang saya berikan tadi. Nah, itu secara umumnya ya. Tapi itu bisa Pak Tomiri lakukan, itu proses. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Bapak harus punya juknisnya tadi. Disitulah nanti akan muncul apa-apa aja yang diamati di dalam fase-fase yang tadi. Berdasarkan panduan. Iya, di juknis itu jelas di situ. Nah, baru setelah itu udah Bapak setuju nggak ini, baru Bapak teken lah laporan fase-fase selanjutnya. Ya, kita langsung ke sana. Ini sudah 5 hektar, sudah fase vegetatif, pertumbuhannya bagus. Nah, harapan kita yang 5 hektar ini bisa menjadi benih yang bermutu dan bersertifikat ya, untuk kebutuhan benih di Rokan Hilir. Nah, cuman kalau kita lihat seperti ini biasanya kan
ciri-ciri morfologi dari Nutrijing yang setahu saya itu agak keriting-keriting kayak gitu sih. Keriting-keriting ya? Saya nggak tahu apa ini. Seperti itu Pak. Kalau menonjol seperti itu perlu dicurigai sebenarnya. Ada dua alternatif CPL. Bisa dia namanya tipe simpang. Tipe simpang itu dia tanaman itu juga, tetapi agak menonjol pertumbuhannya. Bisa dipengaruhi oleh mungkin pemupukan yang spotnya di situ bisa. Tapi itu tetap kita buang. Iya. Jadi bukan hanya tanaman asli di luar itu gitu loh. Nah ini harus Bapak amati selama beberapa fase sampai dia panen dan processing. Mungkin itu dulu, agak ngos-ngosan, ditambah Bu Gus. Program kita ke depannya khusus di Rokan Hilir Bu.